Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati beliau Bapak Dr. Alifuddin MAG selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam. Yang saya hormati kedua orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan saya sayangi, dan tak lupa kepada teman-teman saya yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PTM saya yang berjudul Hakikat Ganjaran. Untuk dalam pembahasan di sini ada 9. Yang pertama, pengertian ganjaran. Yang kedua, bentuk ganjaran. Yang ketiga, dalil-dalil ganjaran. Yang keempat, peran dan fungsi ganjaran dan di era global milenium. Yang kelima, implementasi. Yang keenam, pengertian hukuman. Yang ketujuh, pemberian hukuman dalam pendidikan filsafat Islam. Yang ke-8, bentuk hukuman. Yang terakhir, yang ke-9 pembahasannya itu implementasi. Untuk saya membahas yang pertama terlebih dahulu. Untuk pengertian ganjaran, yang pertama yaitu penghargaan atau hadiah diberikan kepada seseorang sebagai apresiasi perilaku atau prestasi baik dalam pendidikan Islam. Yang dimaksud yaitu motivasi memelihara meningkatkan perilaku positif. Untuk yang pembahasan kedua, bentuk-bentuk ganjaran. Ini ada 3. Yang pertama, material, non material, spiritual. Untuk pembahasan yang ketiga, dari dalil ganjaran, di sini ada 2, yaitu nakli dan nakli. Dan saya akan membahaskan dari naklinya terlebih dahulu. Untuk naklinya dalam surat di Al-Quran, itu Al-Baqarah ayat 286. Untuk hadisnya ini, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Untuk aklinya yaitu yang pertama, psikologi. Untuk psikologi yaitu meningkatkan motivasi dan perilaku positif. Ini yang kedua, pendidikan. Untuk yang pendidikan yaitu metode membentuk pola perilaku dan metode reward based learning. Untuk pembahasan yang keempat, peran dan fungsi ganjarannya. Ini ada 3. Yang pertama, motivasi global. Yang kedua, fungsi komprehensif. Yang ketiga, mendorong teknologi dan pengetahuan. Untuk kelimanya, implementasi. Ini ada 2. Yang pertama, dasar sama prosedur. Saya membahas dalam dasarnya terlebih dahulu. Untuk dasarnya ini ada 3. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, penguatan perilaku positif. Yang ketiga, keseimbangan antara duniawi dan spiritual. Untuk prosedurnya sini ada 3. Identifikasi perilaku positif. Yang kedua, pemberian reward proporsional. Untuk yang terakhir, evaluasi dampak reward. Untuk yang keenam, untuk yang keenam itu pengertian hukuman. Pembahasannya ini yang keenam, pengertiannya hukuman, yaitu tindakan atau konsekuensi yang diberikan kepada seseorang melakukan kesalahan atau pelanggaran tujuan mengoreksi, mendidik. Dalam pembahasan yang ke-7, ini pemberian hukuman dalam pendidikan Islam. Ini yang pertama, tidak boleh dilakukan saat marah. Jadi saat kita melakukan hukuman tidak boleh harus menggunakan dengan marah, nanti dampaknya lebih besar. Terus lanjut sebagai alternatif terakhir, yang ketiga, hukuman tidak boleh menyakiti. Yang keempat, harus diperhitungkan. Yang dibahas harus diperhitungkan ini kesalahannya dia, apakah ringan, sedang atau berat. Yang selanjutnya ini tidak boleh merusak hubungan. Yang terakhir, model untuk hukumnya itu harus tadbirah bitadarruj. Terus dasar detailnya di sini itu harus dengan dasar kasih sayang, hukuman,
bersifat edukatif. Untuk yang ke-8 ini bentuk hukumannya. Ini ada 2, 3, 4, 6, ada 6. Yang pertama administratif, yang kedua hukum pidana, terus yang ketiga sanksi perdata, psikologis, fisik, verbal. Untuk yang terakhir dalam pembahasannya itu implementasinya. Untuk implementasinya, saya akan membahas dalam dasar pertimbangan dalam implementasinya. Untuk dasar pertimbangan di sini ada 2, harus bersifat mendidik. Yang kedua, berdasarkan beratnya kesalahan. Untuk prosedurnya dalam implementasinya ini ada 3. Yang pertama, motorik efek hukuman. Yang kedua, hukuman yang lebih tegas. Yang ketiga, yang terakhir itu teguran yang ringan. Cukup sekian dari saya. Saya akan memberikan pantun sebelum saya akhiri. Jangan suka berandai-andai, apalagi yang senonoh. Rajin belajar, pangkal pandai. Jangan malas, pangkal bodoh. Cukup sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam pengucapan saya dan perbuatan saya minta maaf sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.